Puji Tuhan. Baik, shalom Ibu Bapak yang terkasih. Ya, karena tema hari ini adalah bulan ini misi, dan saya ingin menyampaikan tentang amanat agung. Amanat agung dengan judul amanat agung masih relevankah? Karenanya saya ingin mengajak kita membuka dulu Matius 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Saya akan mengajak kita untuk membaca bersama-sama Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya baca ayat yang genap 16 dan 18. Ayat 17, 19 Ibu Bapak yang membaca. Dan ayat 20 kita baca bersama-sama. Ya, baik, sudah ada di layar, mari kita mulai. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bersama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Boleh langsung slide kedua. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah amanat agung ini disampaikan ketika Tuhan mengalami atau melakukan perjumpaan dengan para murid setelah Tuhan bangkit. Dan kita tahu bahwa kalau menurut kesaksian Yohanes dan juga kesaksian Lukas, setelah Tuhan bangkit, Tuhan beberapa kali menampakkan dirinya. Ya, dan ini adalah penampakan diri Tuhan yang terakhir, karena setelah ini pasca perjumpaan ini Tuhan naik ke surga. Yang mana Jumat besok kita rayakan kematian, minggunya Paskah, dan ditambah beberapa puluh hari kemudian kita rayakan kenaikan dan hari Pentakosta. Maka ini menjadi perjumpaan yang sangat penting, sangat penting. Dan ada muncul juga di Markus 16 ayat 14 sampai 20, kemudian di Kisah 1 ayat 6 sampai 11, khususnya di ayat yang ke-8. Nah, kalau kita lihat Markus punya catatan ini, Lukas tidak ada, tetapi ada di Kisah Para Rasul. Dan karena Kisah Para Rasul juga ditulis oleh Lukas, maka kita pahami Lukas taruhnya bukan di Injil Lukas, tapi di dalam Kisah Para Rasul. Dengan kata lain, Matius punya catatan ini, Markus punya, Lukas juga punya di Kisah Rasul, dan hanya Yohanes yang tidak punya catatan mengenai perintah ini. Perintah yang kemudian disebutkan sebagai amanat agung. Sehingga sebetulnya kita punya versi Matius. Kalau versi Matius tadi kita disuruh pergi ke segala bangsa begitu. Kalau di Markus, Injil mesti diberitakan bukan kepada segala bangsa, tapi segala makhluk. Segala makhluk. Nah, dalam bahasa Indonesia Elai menerjemahkannya makhluk. Bahasa Yunaninya ktisis. Dan ktisis itu sebetulnya bukan creature tetapi creation. Maka dengan kata lain, kalau Matius, Injil diberitakan kepada manusia, segala bangsa, ta ethne, dari ethne itu muncul etnis, etnologi dan seterusnya. Maka kalau di Markus, Injil diberitakan kepada segala ciptaan. Nah, ketika Injil diberitakan kepada segala ciptaan, tentunya ini bukan verbal. Mengapa? Karena kalau segala ciptaan, manusia termasuk, binatang termasuk, tumbuh-tumbuhan termasuk, tapi juga segala ciptaan yang lain. Air, udara, tanah, dan segala hal yang ada di alam semesta. Maka Markus pasal 16 ayat 9 perintah untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk itu bukan verbal. Karena Injil adalah kabar baik, maka memberitakan Injil kepada segala makhluk maksudnya adalah membawa kabar baik kepada segala makhluk. Lalu bagaimana membawa kabar baik? Dengan menghadirkan damai sejahtera bagi segala makhluk, bagi segala ciptaan. Yang dari situ sebetulnya berarti kita nggak boleh mengeksploitasi alam, nggak boleh merusak alam, nggak boleh antara lain membuang sampah sembarangan dan seterusnya.
Nah, ini yang seringkali diabaikan oleh kebanyakan gereja karena kita fokusnya pada manusia, manusia dan manusia. Padahal memang versi Matius itu kepada segala bangsa, versi Markus kepada segala ciptaan. Jadi dengan kata lain, sebagai orang percaya, Injil kabar baik itu harus disampaikan kepada segenap alam, kepada segenap alam. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ini sekedar tambahan pemahaman kita, slide berikutnya. Di Matius 28 ayat 16 dikatakan bahwa ke-11 murid itu pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan oleh Tuhan di sana. Yang berarti Ibu Bapak yang terkasih, sebetulnya ini merujuk kepada siapa? Ini merujuk kepada Gunung Tabor, ya, karena di sini dikatakan Yesus merujuk pada Matius 28 ayat yang ke-10. Sehingga ini merujuk kepada Gunung Tabor. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, di Gunung Tabor ini rupanya seringkali terjadi perkara yang luar biasa. Kalau di sini Tuhan berkumpul dengan para rasulnya sebelum Tuhan naik ke surga, maka di tempat yang lain ketika wajah Tuhan diubahkan, ya, di bukit yang disebut kemudian Bukit Transfigurasi, maka menurut banyak penafsir terjadinya juga di Gunung Tabor. Tapi kemudian ternyata rekan-rekan sekalian, Gunung Tabor juga tempat kemudian Tuhan menampakkan diri bukan hanya kepada 12 rasul, tapi kalau kata 1 Korintus 15 ayat 6, Tuhan menyatakan diri kepada 500 orang lebih. Yang kata Rasul Paulus sekarangnya maksudnya saat dia menulis 1 Korintus, yang sekarang masih hidup. Nah, apa pentingnya 500 ini? Menurut perjanjian lama, kalau ada 2-3 orang saksi membenarkan sebuah kejadian, maka itu sah. Jangankan menurut perjanjian lama, menurut hukum modern saja, jika ada 2 orang, 3 orang saksi sah. Mengapa? 1 orang saja sudah jadi alat bukti. Kalau 2 orang itu dianggap 2 alat bukti yang berbeda, sudah ada 2 alat bukti. Dan KPK misalnya atau pengadilan yang lain-lain, lembaga-lembaga yang lain, itu kalau ada 2 bukti sudah jadi tersangka. Misalnya terjadilah korupsi, ada 2 alat bukti yang meneguhkan dia korupsi, maka dia bisa langsung dijadikan tersangka. Poinnya apa Pak Asigor? Poinnya adalah gini, kalau 2-3 orang saksi saja sebuah perkara sah, apalagi saksinya 500. Maka dengan kata lain 1 Korintus 15 ayat 6 hendak berkata bahwa kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh fakta historis. Kebangkitan Yesus bukan isapan jempol, bukan dongeng, bukan halusinasi. 1 Korintus 15 ayat 6 ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Perhatikan kata Paulus apa? Kebanyakan masih hidup sampai sekarang. Paulus sebetulnya sedang apa? Ini semacam pleidoy kalau dalam ranah hukum. Sedang melakukan sebuah pembelaan. Pembelaan atau pleidoy tentang apa? Bukan tentang dirinya. Pleidoy itu biasanya tentang diri seseorang, entah yang dijadikan tersangka dan seterusnya. Tapi di sini Paulus hendak menjadikan ini sebagai pleidoy terhadap kebangkitan Kristus. Dengan kata lain Paulus mau bilang kalau 2-3 orang saksi menurut perjanjian lama sah, menurut hukum Yunani kuno sah, bahkan menurut hukum modern juga sah, apalagi 500 orang yang sebagian besar katanya tadi masih hidup. Sehingga dengan kata lain Bapak yang terkasih, kalau ada orang yang berkata, Pak Asigor atau kepada ibu bapak sekalian, Bu, Ci, kok tahu nggak Yesus itu nggak bangkit? Tunjukkan ayat ini. Tunjukkan ayat ini. Ayat ini pada dirinya sendiri menjadi satu pembelaan yang sahih. Bukan hanya secara tafsir Alkitab legal. Secara legal. Nah karenanya Gunung Tabor ternyata jadi tempat yang luar biasa. Dan di Alkitab kita, ibu bapak yang terkasih, ada tempat-tempat yang menjadi istimewa. Taman Getsemani misalnya, itu jadi tempat yang istimewa buat siapa? Buat Tuhan kita.
Tuhan kita itu berkali-kali berdoa di situ. Taman Getsemani itu ada di atas Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu berseberangan dengan Bukit Bait Allah, Bukit Zion yang di atasnya ada Bait Allah. Dan karenanya Bukit Zaitun yang di atasnya ada Taman Getsemani, Alkitab menceritakan beberapa kali terjadi kejadian di situ. Nah, Gunung Tabor, slide berikutnya, ini adalah satu-satunya gunung yang ada di dekat Nazaret dan di sekitar provinsi Galilea. Nah, Ibu Bapak, Yesus disalibkan di mana? Yerusalem. Bangkit di mana? Yerusalem. Tetapi ketika kemudian Tuhan bangkit, Tuhan berkata kepada para rasul, pergi ke Galilea, temui aku di sana. Ibu Bapak, Yerusalem ke Galilea itu sama kurang lebih Jakarta Bogor. Jakarta Bogor. 60 km mungkin lebih. Jakarta Bogor itu 60 sampai 80 tergantung titik berangkatnya dari mana. Sekarang bayangkan kalau kita ke Jakarta Bogor naik mobil dengan macet tol segala macam mungkin bisa 2 jam. Itu naik mobil lewat tol. Bagaimana jalan kaki? Ada yang pernah jalan kaki ke Bogor? Ada yang pernah? Kayaknya kita gak sekonyol itu ya Pak. Gak seiseng gitu ya. Waktu kerusuhan 98 saya jalan kaki dari Bekasi sampai rumah saya di Cempaka Putih. Tapi waktu itu saya masih pacaran, belum menikah dengan pacar saya. Sekarang sudah menikah sejak 2004. Waktu kerusuhan Mei 98 saya jalan kaki dari Bekasi sampai Cempaka Putih. Tapi antar dulu pacar saya ke Kayu Putih, baru ke Cempaka Putih. Itu nggak sampai 60 kilo, mungkin 30-40 kilo. Tapi saya jalan kaki jam 3, saya sampai rumah itu jam 10-11 malam. Jalan kaki. Maka ketika Tuhan bilang dari Yerusalem pergi ke Galilea, ketemu aku di sana, maka ini sebetulnya sebuah hal yang menarik. Mengapa? Perjalanan ke Galilea sudah pasti melelahkan. Waktu saya jalan dari Bekasi jam 3 sampai di rumah saya Cempaka Putih jam 10-11 malam, itu lelahnya luar biasa. Kaki saya, betis saya itu kayaknya bengkak rasanya. Maka ketika saya mempersiapkan khotbah ini, merenungkan firman ini, saya berpikirlah kejadian Mei 98, saya jalan kaki sampai 7-8 jam begitu, saya jalan kaki dan betis saya jadi sakit sekali begitu. Saya ngebayangin lah kemudian bagaimana mereka jalan kaki dari Yerusalem ke Galilea. Ini pasti melelahkan sekali. Tetapi yang menarik adalah ketika mereka dari Yerusalem jalan ke Galilea, mereka pergi dan melakukan itu, dan regardless, terlepas dari bahwa itu melelahkan, mereka melakukannya. Mengapa? Karena mereka akan berjumpa dengan Kristus yang bangkit, yang akan segera naik ke surga. Sehingga dengan kata lain, perjumpaan dengan Kristus membuat perjalanan yang melelahkan itu worthy to pay. Sekarang persoalannya adalah begini, banyak orang Kristen hanya mau jadi orang Kristen kalau semuanya serba enak. Banyak orang Kristen mau jadi Kristen kalau diberkati oleh Tuhan. Kalau nggak diberkati oleh Tuhan, banyak orang Kristen mundur. Saya mau beritahu, yang seperti itu, engkau tidak mengenal siapa Tuhanmu. Engkau tidak mengenal siapa Tuhanmu. Kita bawa saja contoh kalau kita waktu pacaran, Ibu Bapak. Waktu kerusuhan Mei itu sekali lagi, saya pelayanan dengan pacar saya. Maka ketika saya jalan dari Bekasi, Pondok Gede, Jatiwaringin, Kalimalang, terus saya putar ke Duren Sawit, Pondok Kelapa, Duren Sawit terus gitu, ke Cipinang sampai ke Kayu Putih, baru ke Cempaka Putih. Saya harus jaga dong pacar saya. Pacar saya orang Minahasa, orang Manado. Wajahnya ya kayak orang Tionghoa kan. Saya kan hitam keling begini. PKI, pendek, kecil, hitam, hidup lagi gitu kan. Saya bawa pacar saya di tengah masa yang berlawanan, nyerbu. Ada yang bawa kasur, saya heran loh. Bawa gerobak ngerusuh, ngambil ngejaranya sampai kasur, kulkas segala macam. Itu gak bisa lupa dari pikiran saya waktu itu. Saya bilang gila sekali orang-orang Indonesia. Serasa dia pergi ke mall bisa gratis gitu, dia jarahin semua. Nah waktu masa menyerbu, saya gandeng tangan istri saya dan saya jalan begitu. Dan saya berkata, saya lindungi kamu. Kalau ada yang berani berlaku apapun, nyawa saya korbankan buat kamu. Nah saya bawa betul-betul, gak ada kendaraan, jalan kaki betul-betul. Dan itu tiap kali jalan tuh penuh dengan masa yang datang menyerbu gitu.
Wah, itu deg-degannya luar biasa sekali. Tetapi karena saya harus melindungi pacar saya yang sudah jadi istri saya, itu worth it to pay. Layak untuk saya lakukan. Mengapa? Karena menjaga melindungi pacar yang kemudian jadi istri saya. Ibu bapak juga gitu kan. Kalau lagi pacaran ingat gak? Tai ayam rasa coklat ya. Kayaknya kalau itu lebay ya. Mau cinta kayak gimana, tai ayam ya tetap tai ayam gitu ya. Gak mungkin jadi rasa coklat kan. Gak akan mungkin dia berubah gitu. Tapi itu gambaran sebetulnya betapa kalau kita jatuh cinta, kita bisa melakukan hal-hal yang kalau gak jatuh cinta gak akan kita lakukan. Nah bayangkan para murid jalan dari Yerusalem ke Galilea seperti saya tadi bisa 7-8 jam. Tetapi karena mereka mau berjumpa dengan Kristus yang bangkit dan ini worth it to pay, ini layak untuk dikerjakan, layak untuk dibayar, mereka lakukan itu. Sehingga kemudian kelelahannya terbayar ketika mereka bertemu muka dengan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, ibu bapak berani bayar harga gak mengikut Tuhan? Atau ketika Tuhan minta harganya untuk dibayarkan, terus kita milih mundur. Selama ini kalau kita mau jujur, kita diajar jadi Kristen yang gampangan. Ikut Tuhan segala sakit sembuh. Ikut Tuhan pasti diberkati berlimpah. Ikut Tuhan semua dibuat indah. Paulus, ibu bapak yang terkasih, apa yang terjadi? Dia menyembuhkan orang sakit. Sapu tangannya membuat orang lain diurapi oleh Roh Kudus. Bahkan kemudian dia membangkitkan Eutikus dari kematian. Dia cuma satu dari 2 rasul, selain dia cuma Petrus yang membangkitkan Tabita atau Dorcas dari kematian. Bayangkan, seorang rasul yang membangkitkan orang dari mati, tetapi ketika dia sakit, Alkitab berkata dalam 2 Korintus dia minta 3 kali supaya Tuhan sembuhkan. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku padamu, karena dalam kelemahan kasih karuniaku sempurna. Bayangkan ibu bapak, bukan cuma menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati juga Paulus lakukan. Tetapi ketika dia sakit, Tuhan malah gak menyembuhkannya. Sejarah gereja mencatat ada 3 kemungkinan. Pertama mata, yang kedua internis, yang ketiga kelumpuhan. Ada satu gambaran rendering yang dibuat oleh bapak-bapak gereja yang mengisahkan Paulus pergi ke kota-kota itu sudah digotong. Bayangkan, memberitakan Injil, menyembuhkan orang, tapi dianya sendiri digotong dengan tandu. Kira-kira gimana? Kita akan bilang Paulus seperti tukang obat kan? Apa itu tukang obat? Tukang obat kan bilang, ini obat mujarab, bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Tapi dianya sakit. Percaya gak kita? Gak percaya kan? Saya pernah baca guyonan sih kayaknya. Dijual keris sakti, bisa membuat pemiliknya kaya 10 keturunan. Mengapa dijual? Penjualnya butuh uang. Nggak nyambung kan? Kalau memang kerisnya sakti kenapa dijual? Dan dijualnya butuh uang juga begitu. Paulus juga gitu kan? Dia sakti mandraguna loh. Di sapu tangannya bisa membuat orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi kok giliran dia sakit, Tuhan malah nggak sembuhkan dia. Bahkan kemudian apa yang terjadi? Kepalanya dipenggal. Tahun 65-67. Yang berarti itulah harga yang harus Paulus bayar. Dan dia dengan sukacita. Waktu dia dibuatkan oleh seorang nabi bernama Agabus di Efesus, terus dikatakan orang yang aku perlakukan seperti ini diambil ikat pinggangnya. Akan menderita, ditangkap di Yerusalem dan mengalami aniaya sedemikian rupa. Para pendatua di Efesus kemudian melarang Paulus pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus bilang apa? Engkau mendukakan hatiku. Jangankan menderita, mati bagi Kristus pun aku mau. Mengapa Paulus berani berkata begitu? Karena Paulus betul-betul mengenal siapa yang dia percaya. Saya mau beritahu, kalau ibu bapak sedikit-sedikit berkeluh kesah sama Tuhan, sedikit-sedikit menggerutu sama Tuhan, sedikit-sedikit kemudian komplain,
Disampaikan pula ke Bapak Gembala, kepada para tim penggembalaan, pada pengerja. Kok saya begini amat sih hidup saya dan seterusnya. Terus kita komplain, apa gunanya saya ikut Tuhan kalau kemudian saya susah begini. Apa gunanya saya melayani Tuhan kalau kemudian saya begini. Apa gunanya saya jadi WL, jadi singer, jadi pemusik kalau saya kemudian begini. Saya mau beritahu, berarti engkau belum betul-betul mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Tetapi kalau engkau mengenal siapa Tuhan yang kau sembah, paling tidak seperti para rasul yang jalan kaki dari Yerusalem ke Galilea, sebetapapun melelahkannya, mereka layani, mereka lakukan, mereka kerjakan itu semua. Mengapa? Karena mereka akan bertemu Tuhan yang mereka sembah, dan mereka tahu bahwa perjumpaan mereka dengan Tuhan jauh lebih penting dari segala kelelahan yang mereka lalui dan alami. Maukah ibu bapak membayar harga ketika Tuhan kemudian memintanya? Amin. Harus katakan, ya saya bersedia. Bukan cuma waktu menikah bersedia, tapi dalam konteks ini kita harus selalu berkata, aku bersedia. Slide berikutnya, ayat 17, ketika mereka berjumpa dengan Kristus dikatakan mereka menyembah Dia. Nah, kata menyembah ini proskuneo, yang artinya betul-betul sujud menyembah. Sampai dahi ini menyentuh lantai atau tanah. Dan ini sama di ayat 9 juga dikatakan begitu. Slide berikutnya. Nah, di ayat 17 dikatakan ada sebagian yang ragu. Mengapa ragu? Ini wajar sebetulnya. Mengapa Pak Sigor wajar? Karena penyembahan seperti ini adalah yang pertama kali mereka lakukan. Mereka berikan kepada Yesus. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi tidak menyembah manusia. Postur tubuh sujud menyembah sampai dahi ke tanah. Postur tubuh seperti itu. Seperti ini. Postur tubuh seperti itu. Di zaman saat itu diberikan cuma kepada dua. Pertama, raja-raja yang berkuasa. Yang kedua, kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Karenanya orang Yahudi tidak akan melakukan ini. Satu ketika ada kejadian. Konon bersama dengan Pilatus yang menjadi wali kuasa negeri dari Romawi. Pilatus kemudian bikin patung-patung. Kemudian orang-orang Yahudi disuruh menyembah patung-patung itu, sujud menyembah. Maka orang-orang Yahudi gak ada yang mau menyembah. Sampai diancam oleh Pilatus, aku penggal kalian semua kalau tidak menyembah. Mereka tidak mau menyembah. Dan konon di satu kejadian betul-betul dipenggal semuanya. Dipenggal semuanya. Karena tidak mau sujud menyembah. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, mereka hanya menyembah Yahweh, hanya menyembah Allah. Tidak menyembah dewa-dewa, patung-patung, ataupun manusia. Maka wajar kalau kemudian ketika sebagiannya sujud menyembah kepada Yesus, Alkitab di ayat 17 berkata ada sebagian yang ragu. Ada sebagian yang ragu karena mereka belum terbiasa sujud menyembah di depan manusia. Tetapi sebagian yang tidak ragu, mereka memahami bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa. Yesus adalah Tuhan Allah yang layak disembah, karenanya mereka melakukannya. Sehingga dengan kata lain, Ibu Bapak yang terkasih, pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu bukan karangan Bapak gereja kemudian. Bahwa Yesus adalah Tuhan Allah bukan karangan Bapak-bapak gereja kemudian, karangan gereja kemudian, tidak. Dari sejak semula, para rasul, para murid pertama sudah menyembah Tuhan Yesus bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai Tuhan dan Allah. Nah, karenanya kemudian mereka sujud menyembah. Nah, dalam konteks ini kemudian Tuhan menyampaikan amanat agungnya. Nah, 3 bagian amanat agung, slide berikutnya. Ada 3 bagian. Tuhan berkata begini. Segala kuasa di dalam sorga dan di atas bumi telah diberikan kepadaku, kepada Yesus. Nah, kata kuasa di sini bukan dunamis, bukan power, tapi exousia. Ini authority, wewenang. Ini yang dimaksudkan. Karenanya lebih tepat diterjemahkan otoritas atau wewenang. Slide berikutnya. Lalu siapa yang memberikan otoritas atau wewenang itu? Allah sendiri.
Mengapa? Karena hanya Allah lah yang memiliki otoritas di surga dan di bumi. Nah, pemberian otoritas dari Allah kepada Tuhan kita Yesus Kristus ini sebetulnya juga menunjukkan karena Tuhan ada dua hakikat, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah, ya, dengar baik-baik, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Maka dari sisi kemanusiaannya di sini berarti dia jadi mediator. Maka sejak dia lahir jadi manusia, maka sejak saat itu selama-lamanya dia adalah manusia juga. Dengan kata lain, waktu dia naik ke surga, dia tidak berhenti jadi manusia. Dan di awal-awal abad kedua sampai kelima, dalam konsili bapak-bapak gereja, itu sudah dianggap bidat. Mengapa? Karena kalau Yesus lahir sebagai manusia, waktu dia mati dan bangkit, dia naik ke surga, dia berhenti jadi manusia. Maka ini manusia semu, bukan manusia betulan. Ini disebut dengan doketisme. Ya, ini disebut dengan doketisme, semu begitu. Dan karenanya sudah dinyatakan bidat dari sejak awal. Jadi keyakinan Kristiani yang Alkitabiah sejak Yesus jadi manusia, lahir sebagai manusia, maka selama-lamanya dia jadi manusia. Sampai naik ke surga pun dua hakikat itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah melekat pada dirinya. Karenanya kita jadi mengerti mengapa Ibrani berkata bahwa dia jadi pengantara kita di surga. Mengapa? Karena itu sisi kemanusiaannya dan dia berbagi. Ya, dia berbagi kemanusiaannya dengan kita. Dia tahu susahnya kita jadi manusia. Dia tahu susahnya kita jadi manusia. Terbatasnya kita jadi manusia dengan kedagingan kita, dengan kelemahan, mudah lapar, mudah haus, mudah capek, mudah lelah, dan seterusnya. Dan dia juga sudah mengamati bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya bergumul menghadapi dosa. Sekalipun kita katakanlah tidak ingin melakukan dosa, tapi time to time dosa akan begitu menguasai kita. Karena kita berkata dia seperti singa yang mengahum, mencari mangsa untuk diterkam. Dan karenanya Tuhan tahu sekali, makanya di sana dia bersyafaat menjadi mediator, pengantara bagi kita. Dan ini yang membuat saya sukacita luar biasa loh. Mengapa? Karena di tengah segala kesusahan saya ada Tuhanku di sana yang melihat keadaanku dan bersyafaat bagi Bapa di surga. Untukku, untuk ibu bapak sekalian. You are never alone. Engkau tidak pernah sendirian. Camkan ini baik-baik. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya peranan ini tidak berakhir di kayu salib, melainkan berlanjut setelahnya karena faktor kemanusiaannya yang permanen tadi. Nah, slide berikutnya. Ada perintah 3 rangkai di sini. Pertama, menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mengajar mereka melakukan semua perintah Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saya akan bahas satu persatu. Slide berikutnya. Kata pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ini kalau melihat teks asli bahasa Yunaninya, ini bukan perintah. Kalau pergi itu imperatif, perintah. Tapi teks aslinya bukan perintah. Saya dosen perjanjian baru dan Yunani di STT Jakarta, sekarang STFT Jakarta. Jadi percaya saja apa yang saya sampaikan ini bertanggung jawab begitu ya. Kalau diterjemahkan sesuai dengan teks Yunaninya, maka ini bukan perintah, ini bukan imperatif, bukan pergi. Tapi sebetulnya sementara engkau pergi, while going, lalu going dari mana? Dari bukit itu. Kan konteksnya Yesus sedang berada di bukit. Ya, dia menampakkan diri perjumpaan terakhir sebelum dia naik. Maka dia katakan, sementara engkau pergi dari bukit ini, sementara engkau pergi kembali ke tempatmu masing-masing. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan pergi, bukan. Sementara engkau pergi dari bukit ini, muridkanlah semua suku bangsa. Karenanya ini bukan bicara menambah jumlah anggota-anggota gereja. Ini bukan bicara sekedar orang pindah agama. Ya, bukan di situ.
Tetapi yang mau dimaksudkan adalah berarti sementara engkau pergi dari sini, kehidupanmu harus memuridkan orang-orang lain. Maka berarti yang Tuhan kehendaki, yang ditekankan di sini adalah para rasul mesti jadi teladan bagi murid-murid yang ada. Karena Tuhan punya 12 rasul, di bawah mereka ada murid-murid ya. Ada yang 70 yang dikirim 22. Kemudian ada lagi lebih banyak 120 yang kumpul di sotoh rumah hari Pentakosta 120. Ya, belum lagi kemudian ada lebih banyak lagi. Dan kemudian rasul-rasul punya murid-murid. Dan murid-murid para rasul juga punya murid-muridnya. Dan murid-muridnya juga punya murid-murid berikutnya. Sampai tiba pada kita sekalian. Maka yang dimaksudkan memuridkan berarti menjadi teladan bagi orang-orang lain. Sehingga ibu bapak yang terkasih, ini bukan bicara program misi. Ini bukan bicara program PI, pekabaran Injil, bukan. Itu perlu, tapi ini bukan bicara itu. Ini bukan bicara program misi, program PI. Program PI misi boleh menjadi bagiannya, tetapi yang terpenting sementara engkau pergi kembali dari bukit ini ke dalam kehidupanmu masing-masing. Muridkanlah, jadikanlah semua bangsa muridkanlah, jadilah teladan bagi banyak orang. Itu yang mau dimaksud, sehingga ketika dikatakan memuridkan orang-orang lain, ketika dikatakan menjadi teladan, maka ini tidak boleh tebang pilih. Oh, saya orang Batak, saya cuma sama orang Batak sajalah. Saya gak mau sama yang lain. Saya jadi teladan sama orang Batak saja. Oh, saya orang Jawa, saya jadi teladan sama orang Jawa saja, gak mau sama yang lain. Tidak. Kalau kayak begitu, masih ada yang salah dalam pemahamanmu. Menjadi teladan bagi orang-orang lain ini, kata Tuhan, semua bangsa. Amin. Semua bangsa. Dan bangsa di sini dalam teks Yunani bukan bangsa, bukan laos. Laos itu bahasa Yunani artinya bangsa. Tapi di sini pakainya ethne. Dari situ muncul istilah etnik, etnologi, yaitu suku bangsa. Berarti kita tidak boleh rasistik, sukuistik, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh tebang pilih. Tidak boleh pilih kasih. Amin. Itu yang dimaksudkan dengan menjadi Kristen. Kalau ibu bapak masih rasistik dan sukuistik, hanya bisa dekatnya dengan satu suku, satu ras, satu warna kulit. Jangan-jangan engkau belum ditebus oleh Kristus. Mengapa saya katakan begitu? Karena penebusan Kristus berlaku untuk semua bangsa. Berlaku untuk segala suku bangsa. Tidak boleh juga tebang pilih pada satu kelompok ekonomi yang sama. Sama-sama orang kaya. Itulah yang membuat orang kaya dengan Lazarus yang miskin, sehingga orang kaya itu kemudian dihukum. Mengapa? Karena orang kaya itu berlaku zolim. Dia gak peduli pada orang yang lemah, pada orang yang susah, orang yang miskin, yang sakit. Orang kaya itu hanya bergaul dengan sesama orang kaya, berpesta pora. Dan kemudian apa yang terjadi? Kata Tuhan, dihukum dalam api yang menyala-nyala. Karenanya tidak boleh juga menjadi rasistik pada kelompok apapun termasuk ekonomi. Tidak boleh sama sekali. Keteladanan tidak boleh pilih kasih pada suku atau pada ras tertentu, kelompok tertentu, apapun itu. Mengapa? Sekali lagi prinsip dasarnya. Kristus mati bagi semua bangsa. Amin. Slide berikutnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini juga kurang lebih sama dengan yang pertama. Ketika yang pertama dikatakan pergi, bukan imperatif sebetulnya, tetapi sementara pergi. Baptislah juga begitu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptizontes dalam bahasa Yunaninya, ini bentuk participle. Jadi while going out from this mountain, baptizing them, ya, while going out from this mountain, preach the gospel, and then baptizing them. Jadi ini sebetulnya bicara apa?
Sekarang mereka keluar dari gunung tadi, masuk dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan ketika mereka masuk dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka jadi teladan bagi orang di sekitar mereka. Jadi teladan bagi orang di sekitar mereka. Itu yang dimaksudkan memuridkan, jadi teladan. Dan teladan berarti tidak terpisah oleh waktu, jarak, tempat, situasi, dan seterusnya. Ibu bapak, kalau di sini engkau berlaku kudus, di luar sana harus berlaku kudus. Kalau di sini engkau tampil begitu kusyuk menyembah Tuhan, di luar sana juga begitu. Kalau di sini engkau memuji Tuhan, di luar sana juga harus begitu. Sebab kalau di sini engkau memuji Tuhan, engkau tampil kudus di hadapan Tuhan. Engkau meninggikan Tuhan di sini. Engkau memasyurkan namanya dengan penuh kekusyukan. Tapi di luar sana engkau berlaku batil, engkau berlaku jahat dan seterusnya. Berarti engkau menyembah dua Allah. Allah Kristen di gereja ini, Allah yang lain di luar sana. Kalau engkau berbisnis ekonomimu dengan berbagai macam prinsip duniawi, dengan aturan dunia yang penuh kejahatan, berarti di gereja ini Tuhanmu Kristus, di luar sana Tuhanmu Mamon. Maka Tuhanmu yang benar harus di sini Kristus, di luar sana Kristus. Karenanya keteladanan yang Tuhan sampaikan kepada para murid, dimanapun, di segala tempat, kapanpun, dengan siapapun, harus seperti itu. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Nah, ketika keteladanan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu bicara dari hati. Itu bicara hakikat, hakikatmu. Dan ketika hakikat itu memang ada di sini, dia akan menyeruak keluar. Pasti. Kalau dia ada di sini, dia akan menyeruak keluar. Akan menyeruak keluar. Dan ketika dia menyeruak keluar, maka orang di sekelilingmu akan mengecap itu. Dan melihat pembedanya. Oh, ini rupanya pembeda anak Tuhan Yesus dengan bukan anak Tuhan Yesus. Maka pelan-pelan mereka kemudian mendengarkan berita Injil dari gaya hidup kita. Seorang teman saya berkata begini, dia dari gereja Protestan. Istrinya penatua di gereja itu, saya sering pelayanan di gereja itu di Jakarta Selatan. Dia berkata, dalam konteks Indonesia, di mana pekabaran Injil secara verbal bisa berdampak, maka sebetulnya yang paling efektif pekabaran Injil dengan jadi teladan. Dan ini yang harus kita lakukan. Ibu bapak yang memiliki ART di rumah masing-masing. ART kita kemungkinan besar bukan Kristen kan? Betul kan? ART kita kebanyakan bukan Kristen kan? Pertanyaannya, sudahkah jadi teladan bagi ART kita? Kita yang bos-bos mungkin bawahan kita bukan Kristen. Kita yang punya toko mungkin penjaga toko kita, petugas toko kita bukan Kristen. Sudahkah jadi teladan di sana? Silakan jawab masing-masing. Nah, ketika memang di sini, di dalam hati kita, kita betul-betul sungguh orang percaya, dia akan menyeruak keluar dalam wujud keteladanan. Maka orang di sekitar kita akan mengecap keteladanan itu. Dan orang yang mengecap keteladanan itu akan jadi, oh ini bedanya. Dan aku ingin tahu mengapa dia bisa seperti itu. Dan ketika orang-orang itu menjadi percaya, maka kemudian mereka dibaptis. Karenanya baptisan itu bukan program, itu dampak. Dampak dari apa? Pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil seperti apa? Lewat keteladanan kita masing-masing dalam segenap kehidupan kita. Slide berikutnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini juga catatan penting bagi kita, ibu bapak yang terkasih. Ini merujuk kepada semua ajaran yang Yesus telah ajarkan kepada para rasul untuk diteruskan. Kalau kita buka Yohanes. Yohanes 14 ayat yang ke-26, boleh tayangkan. Yohanes 14 ayat yang ke-26, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berkaitan dengan poin yang ketiga dari khotbah saya pada hari ini, boleh kembali kepada slide saya. Ketika Tuhan berkata, ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka ini pokok paling penting. Tadi Yohanes 14 ayat 26 berkata, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Itu satu kesatuan. Maksudnya apa? Maksudnya Roh Kudus tidak akan mengajarkan yang tidak Yesus ajarkan. Roh Kudus tidak akan mengajarkan yang bertentangan dengan yang Yesus ajarkan. Catat ini baik-baik. Roh Kudus tidak akan mengajarkan yang tidak Yesus ajarkan. Roh Kudus tidak akan mengajarkan yang bertentangan dengan yang Yesus ajarkan. Maka ini harus jadi catatan penting kita. Saya sedang mengajar program S3 dari STT Injili Indonesia di Surabaya secara online. Block teaching seminggu, masih sisa 2 hari. Dan ternyata setengah lebih pendeta-pendeta gereja Pentakosta karismatik. Maka saya katakan begini kepada mereka. Kalau bapak-bapak di sini dan ada satu ibu adalah gembala pendeta, beritahu sama WL, kalau WL misalnya kalau gereja mengundang pengkhotbah dari luar, terus kemudian si pengkhotbah seperti mengajarkan sesuatu yang luar biasa, jangan pernah kemudian WL berkata mendapatkan pewahyuan yang baru. Itu salah. Mengapa salah? Pewahyuan selesai ketika Alkitab selesai ditulis. Pewahyuan selesai ketika Alkitab selesai ditulis. Maka tidak ada lagi pewahyuan baru. Kalau begitu Pak, misalnya khotbahnya memberkati, ya katakan saja bahwa khotbahnya memberkati. Maka saya katakan juga kepada mereka, hati-hati bahwa tidak boleh ada pewahyuan baru. Pewahyuan itu selesai waktu Alkitab selesai dikanonkan. Karena terminologi pewahyuan itu bicara pada pewahyuan atas Alkitab. Nah, karenanya kita yang Pentakosta karismatik harus hati-hati ketika bicara Roh Kudus bicara pada saya. Cek di Alkitab, kira-kira sejalan tidak dengan Alkitab. Kalau yang Roh Kudus sampaikan menurut kita itu Roh Kudus, tetapi tidak diajarkan oleh Yesus dan bertentangan dengan ajaran Yesus, bukan dari Roh Kudus. Mungkin rokok kudus. Mungkin. Tapi bukan Roh Kudus. Ini catatan penting. Mengapa? Boleh kembali kepada slide saya? Ini merujuk pada semua ajaran yang Yesus telah ajarkan kepada para rasul untuk diteruskan. Ini bukan sekedar mengajarkan orang-orang yang baru dibaptis dengan ajaran-ajaran Kristiani. Ini merujuk pada ajaran tradisi rasuli. Mengapa begitu? Karena begini, Kristus tidak menulis buku. Kristus tidak menulis buku. Kristus mengajar para rasulnya dan para murid. Para rasulnya yang menuliskan ajaran-ajaran yang Yesus telah ajarkan kepada mereka. Sehingga dengan kata lain, yang tahu betul ajaran Yesus siapa? Para rasul. Amin. Yang tahu betul ajaran Yesus para rasul. Maka kalau ada orang sekalipun dia berkata, Roh Tuhan bicara pada aku dapat penglihatan, aku dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Sekalipun dengan kesaksian bombastik itu. Pertama, kalau tidak sama dengan ajaran Tuhan. Yang kedua, kalau bertentangan dengan ajaran Tuhan, bukan dari Tuhan. Mengapa? Karena yang tahu ajaran Tuhan hanya para rasul. Dan para rasul menuliskannya di mana? Di Alkitab kita masing-masing. Maka kalau begitu ajaran Tuhan hanyalah apa yang Alkitab ajarkan. Karenanya Bapak yang terkasih, Yesus mengajarkan ajaran-ajaran kepada para rasul mengajarkan ajaran-ajaran Kristus, bukan ajaran mereka sendiri kepada para murid. Dan semua yang dimuridkan dan dibaptis, kemudian dituliskan dalam Alkitab khususnya perjanjian baru. Maka seperti rantai yang tak pernah terputus, apa yang kita ajarkan haruslah ajaran yang sesuai dengan ajaran para rasul, yaitu dalam Alkitab. Kita nggak boleh mengajarkan sesuatu yang di luar yang Alkitab sampaikan. Tuhan sudah berkata begitu. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan telah katakan. Jadi hanya yang Tuhan katakan.
Kalau bukan yang Tuhan katakan, tidak dikatakan oleh Tuhan, bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan, itu bukan dari Roh Kudus. Camkan ini baik-baik. Terakhir, ini mengerikan sekali. Saya dengar satu video hamba Tuhan di Indonesia. Dia berkata begini, saya bisa loh berbahasa roh. Dan kalau saya berbahasa roh, DNA saudara bisa saya ubahkan dengan bahasa roh. Jadi kalau saudara sakit kanker, DNA-nya saya ubahkan. Engkau akan sembuh. Wah, sakti banget ya. Tapi itu sesat. Gak ada di Alkitab. Kesannya kuasanya itu pada dirinya sendiri. Yesus sendiri tadi bilang apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku oleh siapa? Oleh Bapa loh. Yesus tidak bilang itu kuasa yang pada dirinya sendiri. Kemudian ketika dia mengutip Yesaya 61 di Lukas 4. Dia berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh sebab Ia mengurapi aku. Yesus saja mengatribusi segala karya ilahi yang dia kerjakan kepada Bapa dan kepada Roh Kudus. Kok bisa anak manusia belaka, manusia biasa yang mungkin besok mati, bisa berkata kalau dia bahasa roh, dia bisa mengubah DNA seseorang. Dia Tuhan apa? Tapi kemudian jemaatnya tepuk tangan, haleluya begitu. Sudah segitu disesatkannya. Nah karenanya Bapak yang terkasih, ajaran di gereja harus berbasis ajaran Tuhan, yaitu Alkitab. Amin. Sebagai penutup, slide berikutnya. Bagian yang terakhir dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ini penting sekali, slide berikutnya. Kata menyertai, slide berikutnya. Kata menyertai itu math. Kalau dalam bahasa Indonesia menyertai itu kata kerja. Dalam bahasa Yunani math itu bukan kata kerja. Artinya cuma di samping. Jadi bukan sebuah aktivitas, sebuah keadaan. Dengan kata lain ketika kita menjadi percaya, dia di samping kita. Nah kalau dia di samping kita perlu takut apa? Tidak perlu sama sekali. Ini menegaskan keadaan eksistensi, bukan pekerjaan atau pergerakan. Kemudian kata senantiasa, ketahuilah aku menyertaimu senantiasa, itu berasal dari kata Yunani pasas tas hemeras yang berarti sepanjang semua hari. Sepanjang semua hari, yang berarti penyertaannya selalu terjadi pada kita. Tidak pernah ada satu hari di mana dia tidak di samping kita. Mungkin kita tidak melihatnya, tetapi karena kita buta, dibutakan oleh persoalan, oleh ilah zaman, oleh macam-macam. Tapi ya tidak ditentukan pada apakah kita bisa melihatnya atau tidak. Mengapa? Ini jaminan dia menyertai kita sepanjang semua hari. Tidak ada harimu yang tidak disertai oleh Tuhan. Sekalipun engkau sedang dalam kondisi rendah, low, dia tetap bersama dengan kita sekalian. Katakan amin. Tidak pernah ada hari dia tidak meninggalkan kita. Yang ada kita yang meninggalkan dia. Betul? Yang terakhir, akhir zaman. Sunteleia tu aionos. Ujung, puncak penyempurnaan. Jadi dia berada di samping kita. Di setiap hari kehidupan kita. Sampai pada penyempurnaannya. Luar biasa apa yang Tuhan janjikan. Nah slide berikutnya. Ketiga hal ini menyertai, mendampingi senantiasa sepanjang semua hari dan puncak penyempurnaan zaman. Menunjukkan satu penegasan yang besar akan presensi Kristus dalam hidup kita. Penutup. Amanat agung karenanya dilakukan dengan pertama, menghidupi ajaran Kristus setiap saat. Dan jadi teladan bagi semua orang. Suami jadi teladan bagi istri, bagi anak-anak. Istri jadi teladan juga bagi suami, bagi anak-anak. Kita yang sudah menikah boleh juga jadi teladan bagi orang tua kita. Bagi teladan sesama tim pelayanan di sini. Jadi teladan di keluarga besar, di kantor, dimanapun. Karenanya kita harus menghidupinya setiap saat, setiap waktu bagi semua orang. Memuridkan orang dengan apa? Dengan jadi teladan dalam kehidupan. Dan yang berikutnya yang terakhir, mewariskan ajaran rasuli yang alkitabiah kepada setiap orang. Nah prinsip-prinsip ajaran rasuli yang alkitabiah ini jadi pegangan kehidupan kita yang kita wariskan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita, di segala tempat, segala waktu, kepada semua orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri.